Ultimate Martial Divine King, episode 160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Inti, tahap transformasi inti. Merasakan aura kuat Luo Ao yang tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, wajah Bian Hong tiba-tiba berubah sepucat kain kafan, dan pupil matanya yang telah menyusut seukuran ujung jarum dipenuhi kepanikan. Murid-murid langsung silan dan penonton di sekitarnya sama-sama terkejut. Tidak seorang pun menduga Luo Ao akan berhasil mencapai tahap transformasi inti. Sejak awal, Luo Ao telah mempermainkan Bian Hong seperti kucing yang mempermainkan tikus. Ia telah menantikan momen ini. Hehe, aku sudah selesai bermain denganmu. Senyum puas dan menghina muncul di wajah Luo Ao. Ki sejati yang kuat menyapu bagaikan gunung. Luo Ao menangkupkan kedua telapak tangannya, dan cahaya cian yang tak tertandingi dengan cepat menyatu menuju pusatnya. Bayangan pedang cian kemudian berubah menjadi pedang cian. Seni pedang ilusi Luo Agung. Berdengung, berdengung, aura dingin yang menusuk mengguncang aliran udara ke segala arah, dan tekanannya sebanding dengan serangan gunung. Bian Hong, hati-hati. Ekspresi Liu Yue, He Qingyuan, dan yang lainnya berubah. Bian Hong pun menjadi pucat pasi karena ketakutan, dan selain terkejut, dia mengulurkan kedua telapak tangannya, menyebabkan esensi sejati yang kuat langsung mengembun menjadi segel emas di depan tangannya. Segel emas itu begitu padat hingga tampak nyata, dan fluktuasi energi yang dahsyat dan tidak tenang yang dipancarkannya menyebabkan ruang bergetar samar tanpa akhir. Segel pembelah bumi gunung. Bian Hong berteriak dengan marah, dan wajah muramnya tampak sangat garang. Saat ini, ia benar-benar marah luar biasa. Ia merasa seperti dipermainkan, dan tak sabar ingin menghajar bajingan penuh kebencian di hadapannya hingga berkeping-keping. Namun, ada kesenjangan penting antara tahap pembukaan elemental dan tahap transformasi inti. Ledakan. Dengan suara keras, bayangan pedang hijau bertabrakan dengan segel emas, dan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi langsung menyebar ke segala arah dari antara keduanya. Gelombang kejut yang kuat menggulung debu dan pasir di tanah, dan tanah di bawah kaki semua orang bergetar hebat. Sebagian besar. Setelah itu, retakan mulai muncul pada segel emas. Pupil mata Bian Hong tiba-tiba bergetar. Dengan suara keras, segel emas itu langsung hancur di tempat, dan kekuatan yang tak terhentikan melonjak keluar. Sesaat kemudian, serangan bayangan pedang hijau itu tidak melemah, dan mengenai dada Bian Hong. Ledakan. Sebuah lingkaran energi batin sejati yang tersebar tanpa kendali bocor keluar. Tubuh Bian Hong bergetar hebat, dan pakaian di dadanya hancur berkeping-keping. Serangan dahsyat itu menyerbu tubuhnya, menggeser organ-organ dalamnya dan menyebabkan ki serta darahnya melonjak. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya jatuh dari susunan pasak kayu. Kakak senior Bian Hong, Wu Ze dan rekan-rekannya terkejut dan bergegas maju untuk menangkapnya. Akan tetapi, begitu bersentuhan dengan Bian Hong, bagaikan ada gunung yang melayang ke arahnya, dan dahsyatnya kekuatan itu bagaikan derasnya air bah yang menerobos bendungan, mustahil untuk dilawan. Wu Ze dan pemuda lainnya langsung dibawa kembali oleh Bian Hong. Kaki mereka meluncur di tanah, dan telapak kaki mereka terbakar karena gesekan. Brengsek, ekspresi He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya, yang berdiri tak jauh dari sana, berubah drastis. Kekuatan seorang seniman bela diri di alam transformasi inti ternyata sekuat ini. Tepat ketika Bian Hong, Wu Ze, dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah dengan luka parah, sebuah ledakan keras terdengar. Ketiganya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba terbelah dengan lebih dari 10 retakan sepanjang 5 hingga 6 meter. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Debu beterbangan di mana-mana, lumpur dan batu beterbangan di mana-mana. Semua yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, semua orang yang hadir menyadari bahwa sebenarnya ada sosok muda yang berdiri di belakang Bian Hong, Wu Ze, dan yang lainnya. Itu adalah kakak senior Chu Hen. Mata Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya berbinar. Seluruh penonton gempar, dan semua orang terkejut. Mereka melihat tangan Chu Hen menopang punggung Wu Ze dan pemuda lainnya, dan mereka berdua menangkap Bian Hong. Chu Hen sebenarnya menangkap ketiganya sendirian. Kalau hanya itu bukan masalah besar. Namun, kekuatan dahsyat tadi disebabkan oleh Luo Ao, yang berada di alam transformasi inti. Saat Chu Hen menangkap mereka bertiga, ia bahkan tak bisa mundur setengah langkah. Apakah kalian baik-baik saja? Liu Yue, He Qingyuan,
Li Huye, dan yang lainnya juga datang ke depan beberapa orang. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, dan wajah tampannya tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Sebaliknya, Wu Ze dan Bian Hong tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menolong mereka adalah Chu Hen. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Bian Hong dan Wu Ze selalu berprasangka buruk terhadap Chu Hen, dan tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal ini terutama berlaku bagi Wu Ze, yang sebelumnya pernah bertarung dengan Chu Hengdong. Saat ini, ia merasa sedikit malu. Terima kasih, Wu Ze menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Huang Xiaolong dengan canggung. Chu Hen tersenyum dan tidak banyak bicara. Kemudian, mereka membantu Bian Hong yang lemah kembali ke sisi guru silan. Hehe, maafkan aku, kakak senior Bian Hong, aku terlalu memaksakan diri dan tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Maaf. Tawa sinis terdengar dari susunan pasak kayu. Perkataan Luo Ao sama sekali tidak mengandung permintaan maaf. Liu Yue, He Qingyuan, dan yang lainnya merasa kesal, wajah mereka muram dan marah. Aku ingin tahu siapa yang akan bertarung selanjutnya. Luo Ao berdiri di atas susunan tiang kayu, menatap Silan dan yang lainnya di depannya dengan tatapan mata penuh kesombongan. Ini adalah provokasi yang nyata. Di sisi lain, guru inti Yuyi masih memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia bangga bisa mengajar seorang jenius seperti Luo Ao. Yuyi sudah menunggu momen ini. Ia ingin memberitahu semua orang bahwa ia adalah pemimpin tim inti prefektur Tensei. Alun-alun itu penuh dengan diskusi dan bisikan. Aku tak menyangka kakak senior Luo Ao bisa menembus tahap transformasi inti. Luar biasa, hanya ada sedikit siswa di prefektur Tensei kami, dan jumlah siswa yang telah mencapai tahap transformasi inti dapat dihitung dengan satu tangan. Kakak senior Luo Ao benar-benar telah membuat sekolah bangga. Kita punya pesaing kuat lain di kompetisi bela diri sekolah dalam 2 bulan. Sementara orang-orang di sekitarnya kagum dengan Luo Ao, situasi tim Silan menjadi sangat canggung. Selain beberapa jenius mengerikan yang ada di luar, hanya Bian Hong dan Wu Ze yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Sekarang setelah mereka dikalahkan, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Luo Ao? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Tubuh Luo Ao dipenuhi provokasi. Haha, tidak ada yang berani bertarung. Semua orang terdiam, dan alis mereka berkerut erat. Namun, Silan sangat tenang, seolah-olah menurutnya, tidak penting siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini. Kamu menang. Kata-kata sederhana ini tidak mengandung sedikit pun gejolak emosi. Silan tampaknya tidak punya niat untuk meneruskan pertarungan. Sebelum suaranya menghilang, mata Chu Hen menjadi dingin, dan 2 cahaya dingin berkilat di pupil matanya yang gelap. Ia segera melangkah maju tanpa ragu. Wuus! Tiba-tiba, suara angin kencang menyusul, dan embusan angin yang kuat menyelimuti panggung. Hati semua orang sedikit terguncang. Sesosok yang cepat dan ganas bergegas di depan Chu Hen dan melompat ke formasi tiang kayu. Sosok ini datang dari luar alun-alun, dan ia tampak lelah karena perjalanan, tetapi auranya yang kuat menarik perhatian semua orang yang hadir. Hei, Luo Ao, kamu benar-benar sombong. Kenapa kamu pamer di sini padahal kita tidak di sekolah? Ledakan. Dalam sekejap, semua orang terkejut.